Iya, selamat pagi. Kembali bersama saya Bapak Andri Gunawan di sini yang akan menemani kalian dalam proses pembelajaran PJOK kelas 5 ya. Pagi hari ini Bapak menyapa kalian. Selamat pagi semuanya. Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran dari saya. Oke. Anak-anak, pagi hari ini kita akan lanjut materi kita. Nanti akan Bapak sama-sama bahas dengan kalian. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa penuh syukur, kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan atas kemuliaan, kasih dan perkenanan yang daripada Engkau. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, yaitu mau mengajar peserta didik kami dan peserta didik kami mau belajar. Pimpin kami Tuhan, berikan kami kekuatan kesehatan supaya kami tetap bisa melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami percaya Tuhan berkati kami. Amin. Ya, kita sudah buka dengan doa. Sekarang anak-anak buka buku paketnya di halaman 158, jenis penyakit menular lainnya. Ya. Jenis penyakit menular lainnya. Mari kita bahas bersama-sama. Sudah dibuka di halaman 158 ya. 158. Oke. Sudah ya. Sudah dibuka. Oke, anak-anak. Sekarang Bapak akan bahas bersama dengan kalian ya. 3. Halaman 158 3. Jenis penyakit menular lainnya. Ya. Berikut ini akan dibahas penyakit menular lainnya, antara lain influenza, demam berdarah, dan malaria. Penyakit-penyakit tersebut perlu kita waspadai keberadaannya agar kita tidak tertular. Ya. Oke, yang pertama, influenza. Amatilah gambar 9.12 ya. Ini dia gambarnya anak-anak. Ini dia gambarnya ya. Mari kita amati bersama-sama. Kita akan baca. Menutup hidung dan mulut saat bersin dapat menghindarkan penularan penyakit. Ya. Oke. Menutup hidung dan mulut saat bersin dan menutup mulut di saat bersin itu dapat menghindar atau menangkal kita tidak terjadinya penularan. Contoh, ini ada kesamaan tapi bukan sama ya, tapi ada kesamaan yang berhubungan tentang yang namanya batuk-batuk, bersin-bersin juga. Sekarang kita pada masa pandemi virus corona ya. Kenapa protokol pemerintah mengatakan menggunakan masker? Karena dengan kita menggunakan masker di saat kita bersin, di saat kita menderita, itu contoh ya, bukan Bapak bilang kita yang apa. Itu contoh di saat orang menderita itu, di saat orang menderita hal tersebut, kalau dia menggunakan masker, dia bersin, dia batuk, maka tidak akan terjadi penularan ke sekitarnya. Artinya tidak adanya perkembang biakan penyakit itu melewati liur yang berterbangan, karena dia sudah menggunakan masker. Sama artinya dengan gambar 9.12, ia menutup hidung dan mulut saat bersin dan hal tersebut dapat menghindari penularan penyakit. Nah, kita lanjutkan. Influenza merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan, hidung, dan tenggorokan. Penyebab penyakit flu adalah virus. Nah, penyebab penyakit flu adalah virus. Tanda-tanda penyakit flu adalah kepala pusing, bersin-bersin, hidung tersumbat, menggigil, demam, dan nyeri tenggorokan. Cara penularan influenza adalah melalui udara dan kontak langsung dengan penderita, yang ketika bersin dan batuk, hidung dan mulutnya tidak ditutup tisu atau sapu tangan.
Nah, jika ada keluarga kita bersin-bersin ya, kita bersin-bersin silahkan tutup, karena ada tidak adanya, kalau kita tutup tidak adanya penularan di situ. Biasanya kalau kita batuk, kalau kita bersin, kita tutup seperti ini ya, bersin ya. Oke. B, demam berdarah atau dengue, DBD. Amatilah gambar 9.13. Anak-anak bisa melihat di situ nyamuk Aedes. Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang menularkan penyakit DBD. Ya, oke. Di situ anak-anak bisa melihat ya, membaca sendiri di situ. Nah, cara penularan DBD adalah melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Cara kerja kedua nyamuk tersebut yaitu dengan menggigit penderita DBD, kemudian bergantian menggigit orang yang belum sakit sehingga virus di tubuh nyamuk berpindah ke orang yang baru digigit. Cara pencegahan penyakit DBD dengan melakukan aktivitas yang disebut 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mengubur kaleng-kaleng bekas. Nah, di sini malaria. Amatilah gambar 9.14 nyamuk ya. Amatilah gambar 9.14. Bandingkan dengan gambar nyamuk Aedes aegypti. Apakah ada perbedaan? Ya, ada perbedaan. Kita baca, nyamuk tersebut adalah perantara penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang berbahaya. Apabila tidak segera diobati, dapat mengakibatkan kematian penderitanya. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ya, parasit Plasmodium dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Kalau DBD, nama nyamuknya Aedes aegypti. Kalau nama nyamuk malaria, terkadang di sini bisa disamakan ya bagi yang tidak paham ya, tapi kebanyakan pasti ada yang paham untuk anak-anak kelas 5 ini ya. Beda nyamuk antara nyamuk nyamuk DBD, demam berdarah, dengan nyamuk malaria. Nyamuk DBD namanya ialah Aedes aegypti. Kalau nyamuk malaria itu Anopheles betina. Itu diingat ya, Anopheles betina. Ya. Penyakit malaria memiliki beberapa tanda diantaranya. Oke, kalian baca di rumah. Oke anak-anak, sekian untuk pagi hari ini tentang jenis penyakit menular lainnya. Dan ada tugas dari Bapak di sini bagian bawahnya. Ayo melakukan memahami penyakit menular selain penyakit kulit dan mata. Coba tuliskan macam-macam penyakit yang dapat menular selain penyakit kulit dan mata. Tulis pula cara mencegah dan mengobatinya. Tuliskan pada kertas lembar kerjamu, kemudian berikan pada gurumu. Ini dia ya, fotokan ke Bapak, kirim ke Bapak ya. Oke, sekian dari Bapak pagi hari ini untuk pembelajaran PJOK. Terima kasih semuanya, dan mari kita berdoa. Penuh kasih kami penuh bersyukur Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tiada hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Tiada hentinya kami berterima kasih, karena Engkau adalah juru selamat kami yang kekal, karena Engkau adalah juru selamat kami yang abadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan setiap materi kepada peserta didik kami. Apa yang kami sampaikan biarlah berguna buat masa depan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua mereka Tuhan, dan peserta didik kami Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan kelimpahan, karunia yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kami guru-guru Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, biar kami tetap memberikan semangat, memberikan pendidikan, memberikan ilmu kepada peserta didik kami Tuhan. Inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan. Pertama, menggunakan masker. Yang kedua, jauhi kerumunan. Yang kedua itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Maaf Bapak salah. Terima kasih semuanya. Bye.